Susunan petugas upacara dari OSIM MPK Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Pembina upacara Ibu Kristiana HR SPD. Pemimpin upacara Sandi Aulia Rahim. Pembawa acara Fujiwara Astuti. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Sindria Rahmadania Asari. Pembawa teks Pancasila Muhammad Ali. Pembaca doa Fema Suhenda. Dirijen Wela Asyalwa Ibi. Pengibar bendera Anita Rahmawati sebagai pembawa baki. Rando Desta sebagai pembentang bendera. Muhammad Rahmadillah sebagai penggerek bendera. Peleton 1 Muhammad Fadil Sultan Jaki. Peleton 2 Muhammad Nabil Syauki. Peleton 3 Bagus Herlambang. Grup Obade dari OSIM MPK Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Tanggal 27 Februari tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing peleton menyiapkan barisannya. Cara barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing peleton kepada pemimpin upacara. Peleton 1. Siap. Peleton 2, siap. Peleton 3. Siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, Siap. kembali ke tempat. Masukkan pelurunya ke sayang tadi. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin, tanggal 27 Februari 2023. Siap! Dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haluan kanan. Jalan di depan. Gerak. Nanti. Gerak. Langkah ke depan. Jalan.
Langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengheningkan cipta, mari kita bersama-sama seraya berdoa. Mudah-mudahan para pahlawan kita senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kelas 12. Mudah-mudahan sukses di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam, salatan wassalaman daiman mutalaziman fi darussalam, amma ba'du. Di cuaca yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, Ibu yakin dari kurang lebih 900 kepala, juga dengan background latar belakang orang tua yang berbeda. Tapi siapapun orang tua kita pasti punya tujuan yang sama. Tidak lain menitipkan Anda semuanya di Man 1 Sintang ini, yaitu untuk menjadi orang-orang yang berilmu dan yang tidak kalah penting, menghantarkan Anda semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Makanya doanya orang tua kan biasa begini ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang bertakwa, jadikanlah anak-anakku anak yang sabar. Nah, jadi orang tua di dalam doanya selalu seperti itu, ya. Bukan orang tua menitipkan Anda semua di sini satu-satunya, mohon maaf, mengharapkan generasinya menjadi generasi yang kaya, atau mengharapkan mungkin anaknya menjadi seorang PNS. Itu semuanya sebenarnya bagian dari nurturun efek dari seorang yang berilmu. Bayangin kalau punya anak yang soleh, belakangnya ditambahin anak yang soleh, alhamdulillah punya profesi seorang dokter. Bangga nggak kira-kira orang tuanya? Bangga. Alhamdulillah anaknya seorang yang taat agama, di belakangnya ditambahin seorang polisi yang tugas di perbatasan. Bangga nggak orang tuanya? Bangga. Jadi artinya sayang, mari kita luruskan sama-sama kehadiran kita di sini, dititipkan di madrasah aliyah yang berilmu, yang kelak menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, orang hebat di luar sana mengatakan begini, bahkan Allah memberikan kesempatan kita yang sama. Orang hebat dikasih kesempatan 1 hari semalam 24 jam. Betul? Orang biasa waktunya juga nggak beda, 24 jam. Bahkan mohon maaf, naudzubillah, insya Allah tidak ada di sini orang yang gagal juga punya waktu 24 jam. Artinya apa, anak-anakku semuanya di sini? Allah menitipkan waktu kepada kita. Seperti apa waktu itu kita manage, itu tergantung kita pribadi kita masing-masing. Anda lihat di Indomaret, di Alfamart, minuman itu kurang lebih sama kemasannya. Ada botolnya, ada tutupnya, ada labelnya. Tapi yang membedakan harganya karena apanya? Mereknya? Boleh? Karena apa lagi? Isinya atau kualitasnya. Artinya kita semua di sini diberikan Allah waktu yang sama, berkualitas tidak berkualitas, isi diri kita itu tergantung bagaimana kita mengelola waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul?
Mohon maaf, ada yang tidurnya jam 2 malam, jam 1 malam, habis-habisan main game. Tapi saya tidak ada di sini. Ada yang menyampaikan, Bu, saya sebelum kita tidak akan melakukan yang kira-kiranya mendatangkan murkanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ada G, ada A, ada U, ada L. Di sini Ibu ingin sampaikan dengan singkat. Temannya nengok nggak punya uang jajan, kita lebih, kita berbagi. Yang jelas sebisa mungkin kita belajar menjadi orang yang gemar berbuat coba. Waktu ada penyakit yang tidak akan ditemukan obatnya kecuali kematian. Mohon maaf, sampai hari ini Anda lihat di media massa, AIDS HIV apakah sudah ditemukan obatnya? Belum atau tidak? Ujung-ujungnya orang habis dalam kondisi kematian yang tersebut. Kita harus lulus. Kalau bahasa kita pantas, dalam bergaul kita harus pantas, pandai memantaskan diri. Mohon maaf sayang, kalau kita ke kolam renang, ya pakai kolam renang. Pada waktunya nanti Anda pasti merasakan bagaimana. Ibu minta satu orang, siapa yang mau menyampaikan apa harapan orang tua terhadap kalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya cerita sedikit. Saya anak terakhir dari 3 bersaudara. 2 kakak saya sudah menikah dan saya harapan terakhir keluarga saya. Harapan orang tua saya yang pertama adalah orang tua saya ingin menjadikan saya seorang orang yang sukses, tapi mengedepankan ilmu agama. Harapan orang tua saya yang kedua adalah saya menjadi orang yang berguna, menolong orang lain ke depannya. Harapan orang tua saya yang terakhir adalah orang tua saya menginginkan saya untuk bisa membangun negara dan orang tua saya ingin sekali saya membangun desa saya dan menempatkan akhlak semua. Dan orang tua saya ingin sekali naik haji sebelum nanti beliau diambil. Di persada bumi Nusantara.
dalam menuntut ilmu pengetahuan sehari-hari, sehingga kelak dapat berguna bagi diri kami sendiri, khususnya agama, bangsa dan negara pada umumnya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kesabaran kepada guru-guru kami di dalam mendidik kami sehari-hari, sehingga apa yang mereka lakukan itu Engkau anggap amal soleh di hadapan-Mu, ya Allah.